Rayu. Para pemirsa Rakat Prasojo TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Rakat Prasojo, sebuah lembaga pengkajian, pelestarian, dan pengembangan budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, dan saya yakin ini di antara para pemirsa itu pasti ada masalah. Ketika salah satu sanak keluarga kita, entah itu anak kita, ya, entah itu adik atau kakak kita, ya, yang bepergian, entah itu minggat, ya, entah itu bepergian yang ada yang berpamitan, setelah itu lama sekali tidak pulang-pulang, ya. Barangkali lama sekali tidak pulang-pulang, tidak tahu perginya kemana. Nah, ini di dalam ajaran budaya Jawa adakah tuntunan bagaimana caranya supaya sanak keluarga kita yang lama nggak pulang tadi, istilahnya itu minggat nggak tahu kemana, nggak pulang-pulang tadi, bagaimana supaya sanak keluarga kita tadi, entah itu anak, entah itu adik atau kakak, yang lama nggak pulang itu supaya pulang. Nah ini Mas Hadi ini barangkali mau bisa mewakili para pemirsa untuk menanyakan tentang bahasan kita kali ini. Tapi kalau para pemirsa nanti mau tanya di kolom komentar juga dipersilahkan, nanti kita akan bahas pada kegiatan lainnya. Ya, silakan Mas Hadi. Rahayu Romo. Rahayu. Ini gimana caranya kalau umpamanya saudara kita itu pergi jauh, Yeah. gitu. Gimana caranya supaya dia balik lagi? Yeah. Yeah. Apa ada syarat-syarat tertentu atau ada ritual-ritual tertentu untuk mengembalikan saudara kita? Yeah. Itu aja dulu. Terima kasih Mas Hadi. Nah, kalau di dalam budaya Jawa, bagaimana cara kita memanggil sanak keluarga kita, entah itu anak kita, entah itu adik atau kakak kita, ya, atau barangkali misalnya ya ponakan kita, ya, yang bepergian, entah itu pamitan, entah itu minggat, lama tidak pulang. Ya. Ini kalau di dalam keluarga, dalam ajaran Jawa, ini ada yang disebut dengan ritual gentong. Jadi ritual gentong atau tempat menyimpan air untuk masak. Jadi dengan hati yang bening, ya, hati yang bersih, ya, itu kan gentong itu kan biasanya kan ada tutupnya. Gentong itu ada tutupnya. Tutupnya kita buka. Setelah itu kita panggil namanya. Kita panggil namanya. Umpamanya namanya Hadi Sucipto. Ibunya namanya Suramti. Wetonnya umpamanya Rebo Kliwon, sebagai contoh gini. Ya kita panggil di situ. Hei Sukmo sejati ini Hadi Sucipto, kang wetone Rebo Kliwon, teko mulya ibumu Suramti ngangen-angen kepengin ndang ketemu marang sliramu. Niki namanya ritual gentong untuk memanggil tadi. Di sini intinya adalah bagaimana supaya kita memunculkan vibrasi tadi, kembali ke vibrasi energi alam tadi. Karena yang jelas kalau sanak keluarga kita, tentunya yang pergi tadi tidak pamit, itu kan dulu pernah makan di situ. Nah, gentong tadi itu dulu pernah airnya dipakai untuk masak dan dimakan salah satunya oleh yang minggat tadi atau yang bepergian tadi. Kita panggil seperti itu. Itu memunculkan, ya, kita satu sanak keluarga kita yang pergi tidak pulang-pulang tadi pernah satu rumah di situ, pernah ikut makan
yang diambil airnya dari gentong yang dipakai tadi. Kita panggil namanya Hadi Sucipto sing wetone Rebu Kliwon, ya. Putrane Bu Suramti. Sliramu mulya, ibumu Suramti ngangen-angen. Ini ritual gentong. Nah, ini sebelum saya lanjutkan, ini ada ritual lain lagi. Karena tergantung keberhasilan dari ritual ini tentunya satu, jauh dekatnya yang bepergian, lama dan tidaknya yang minggat tadi. 3, kemampuan si pemanggil tadi untuk memunculkan vibrasi alam antara dirinya dan di gentong air tadi. Jadi kekuatan kesakralan dalam melakukan ritual tadi juga berpengaruh. Barangkali para pemirsa yang anak muda atau yang non suku Jawa barangkali tanya, ini gentong itu apa? Gentong itu tempayan yang dulu itu oleh leluhur kita, orang-orang tua kita dulu itu untuk menyimpan air yang untuk masak. Jadi dalam budaya Jawa itu ada gentong tempayan untuk menyimpan air, ya stok air untuk masak, dan ada namanya pedaringan untuk menyimpan beras yang untuk stok dimasak juga. Jadi beras yang di pedaringan dengan beras di karung beda. Begitu juga dengan air yang ada di gentong, dengan air yang ada di kolam di bak mandi itu berbeda. Ini yang dimaksud gentong. Nah, saat ini kan barangkali juga sulit juga ini sekarang cari gentong ini. Kalau bagaimana kita mau ritual gentong kalau kita nggak punya gentong. Nah, ini sebelum kita bahas lagi, ini Mas Hadi ada yang ditanyakan ini. Ini kan ritual gentong. Yeah. Lah kalau seumpamanya yang minggat itu nggak serumah dengan kita kan, nggak pernah minum air gentong itu. Yeah. Terus gimana? Yeah. Ya tentunya kalau kita mau ritual gentong ini ya yang misalnya yang serumah cepat bagus. Kalau nggak serumah pokoknya kan dia di gentong yang dia waktu itu tinggal serumah. Sebagai contoh mamnya ini Mas Hadi karena sudah berumah tangga kan tidak serumah. Terolah yang pergi itu adiknya Mas Hadi. Nah adiknya Mas Hadi tadi kan satu rumah dengan ibunya. Iya. Nah ritualnya di gentong ibunya tadi, di rumah ibunya tadi. Ya. Nah itu harus dilakukan yang misalnya ini harus ada ikatan kekeluargaan untuk ritual gentong ini. Kalau tidak ada ikatan kekeluargaan juga nggak bisa untuk ritual gentong ini. Jadi harus ada ikatan kekeluargaan. Sehingga tadi kita bahas adalah bagaimana kita memanggil sanak keluarga kita yang lama nggak pulang dengan ritual gentong tadi. Ritual tempayan untuk menyimpan air yang dimana air tadi biasanya adalah untuk masak. Karena memang ada karakteristik yang berbeda, ada energi yang berbeda antara air yang digentong yang untuk stok untuk masak dengan air yang ada di bak mandi. Dan juga air yang masih mengalir lewat keran PDAM itu juga berbeda karakteristiknya. Dan ini memang memunculkan energi air. Ini para pemirsa juga bisa membaca ini di buku Secret of Water, Rahasia Air. Bagaimana di situ setiap air itu mengeluarkan energi masing-masing. Termasuk ketika air putih kita minum dengan air putih itu setelah kita mantrai itu berbeda. Termasuk ini adalah air putih yang ada di gentong. Kita mantrai, kita panggil sanak keluarga kita yang sudah jauh bepergian. Entah itu pamitan, entah itu minggat. Ini ritual gentong. Nah, di dalam budaya Jawa juga ada istilahnya itu ritual puter giling. Kita muter ya, puter giling supaya orang yang bepergian lama tadi itu ingat rumah dan dia pulang.
diputar giling. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu sebagai contoh umpamanya yang pergi itu anak kita. Nah, setiap wetonnya anak kita tadi kita puasa. Setelah itu kita melakukan ritual, ya ritual Jawa ya, biasanya ada lampu ublik ya, atau dimar kambang. Setelah itu ya ada dupa. Setelah itu ada bubur poncowarno, ya. Ada bubur sengkolo. Kalau bubur poncowarno itu menggambarkan 4 saudara kita yang berwarna merah, hitam, kuning, hijau, putih. Merah dari beras merah, hitam dari beras hitam, kuning ya beras biasa ditambah dengan kunyit ya, putih ya otomatis putih, hijau dengan diberi daun pandan. Tetapi kalau kita tidak menemukan itu, ya, beras merah tidak temukan, kita bisa dengan beras dikasih gula merah. Hitamnya beras bubur ditambah dengan kelasnya daun pisang yang dibakar atau areng kayu jati. Hijau dengan pandan juga, putih. Nah, ini di 5 takir dengan 5 warna. Ini namanya bubur poncowarno. Melambangkan 4 atau 5 saudara kita. Terus bubur sengkolo. Bubur sengkolo ini 1 piring putih. Ini adalah lambangnya Bapak. 1 piring itu merah, Ibu. Terus setelah itu adalah 1 piring paruan. Jadi separuh merah, separuh putih. 1 piring merah atasnya putih. Ya, yang satu adalah putih atasnya merah. Kita berdoa, kita ritual selama wetonnya yang mau kita panggil tadi. Kita puasa dan kita ritual itu. Setelah itu juga kita tambahin lagi makanan kesukaannya yang pergi tadi. Nah, ini pernah terjadi, Pak. Karena sesuatu hal, waktu saya merantau ke Sumatera, waktu itu saya ke Riau, karena saya waktu itu dalam bekerja itu ada kesulitan, saya sampai nggak pegang duit dan nggak bisa pulang. Waktu di Sumatera tadi, itu nampaknya orang tua saya ya khawatir gitu loh, anaknya lama nggak pulang. Sementara pada waktu itu usia saya juga belum saya masih remaja lah, masih belasan tahun, masih usia sekitar 15 atau 16-17 tahun, masih remaja. Anehnya waktu itu yang saya rasakan, saya sedang ngobrol sama teman gitu. Saya ini atop, bahasa Indonesiaannya atop itu Mas Adi. Jadi glegeen itu saya glegeen makanan yang yang waktu itu padahal saya nggak pernah makan itu. Taruhlah umpama ini contoh ya, saya suka pete. Jadi orang tua itu membuat masakan pete. Lah saya di perantauan tadi nggak makan pete, tahu-tahu tuh saya itu glegeen atop pete gitu loh. Nah, ini contoh saja seperti itu. Nah, setelah itu saya jadi ingat, oh iya ini rasanya kok ingat kangen sama masakan simbok saya, ibu saya. Akhirnya pada waktu itu saya itu pulang, nggak punya duit, nekat saya itu. Saya sampai waktu itu nyegat di jembatan Timbang. Saya minta bantuan nunut truk dari waktu itu dari mana? Waktu dari Jambi atau mana? Saya ke Betung. Dari Betung terus ke Prabu Mulih, dari Prabu Mulih terus ke Kota Bumi, terus estafet nunut truk sampai akhirnya di rumah. Nggak punya duit, padahal itu perjalanan panjang luar biasa itu.
Kalau para pemirsa tahu posisinya dari Rio ke Padang Panjang, terus setelah itu ke Jambi, setelah Jambi ke Betung, setelah Betung ke Prabu Mule terus ke Batu Raja ke Kota Bumi, terus ke Bandar Lampung, terus ke waktu itu terus ke Banten terus ke Cirebon, terus ke Pekalongan, terus estafet sampai rumah. Rasanya tuh ingin pulang gitu. Dan waktu itu teman-teman yang saya ajak ngobrol tuh kaget loh. Ini kok bau, ini waktu itu saya lupa apa yang dimasak orang tua saya, itu hanya kasih contoh aja. Jadi loh, saya tidak makan pete, tahu tuh kok saya tuh atop tuh bau pete gitu loh. Ini hanya contoh aja seperti itu. Ini benar-benar terjadi. Setelah itu yang di tadi bubur Poncowarno tadi dan makanan kesukaan yang kita panggil tadi itu dia didoani sambil memutar tiang. Orang Jawa bilang cagak tengah di rumah kita muter. Nah, ini namanya puter giling. Kita muter dari yang ritual tadi. Sambil berdoa, sambil manggil-manggil orang yang dipanggil tadi supaya pulang. Dan itu luar biasa. Nah, ini yang dinamakan tata cara bagaimana kita memanggil sanak keluarga kita yang lama tidak pulang. Sementara keluarga kangen, keluarga mengkhawatirkan. Nah, doanya bagaimana barangkali tanya? Kembali berkali-kali saya sampaikan, yang terpenting bukanlah bahasa yang kita pakai. Yang terpenting adalah kita harus mampu mensinergikan dan memunculkan vibrasi dalam tubuh kita dengan sinergi dengan energi semesta. Terus kesakralan kita melakukan ritual ini bukan soal bahasa yang kita pakai. Kita boleh pakai bahasa Jawa karena kita orang Jawa. Yang Batak pakai bahasa Batak, yang Dayak pakai bahasa Dayak, yang Madura silakan pakai bahasa Madura, orang Inggris pakai bahasa Inggris silakan. Karena Tuhan tahu apapun bahasa yang kita pakai. Atau bahkan tanpa bahasa pun kita juga bisa. Tapi tadi kita batin dengan kekuatan nurani kita, vibrasi energi nurani kita. Karena kalau harus dengan bahasa tadi kita kasihan sama yang bisu tuli, ya, tunagrahita yang tidak. Kalau banyak harus pakai bahasa Jawa kan kasihan. Kuncinya di situ. Bagaimana kita mampu memunculkan vibrasi doa kita dan vibrasi energi tadi mampu bersinergi dengan energi semesta. Akhirnya menggema, terbentuklah energi semesta. Itu kunci terkabul dan tidaknya apa yang kita lakukan. Nah, ada yang tanya lagi, Mas? Tadi Pak, mengenai muter cagak. Bahasa Indonesia kan muteri penyangga rumah. Tiang rumah. Nah, zaman sekarang nggak ada Pak di tengah rumah sekarang. Itu diganti apa Pak? Nah, saat ini ya repot juga sekarang dia ada tiang rumah kita gitu loh. Nah, karena rumah kita saat ini kan rata-rata kita meniru konstruksi Eropa. Padahal leluhur kita dulu kan memakai konstruksi tiang itu sebenarnya apa? Ini aman dari gempa. Kalau dengan konstruksi Eropa kan kalau ada gempa kan otomatis ambrol tembok kita. Seringkali yang berbahaya kan bukan gempanya tapi reruntuhan bangunan tadi yang berbahaya gitu loh. Nah, bagaimana umpamanya kita ini kita sudah nggak ada tiang. Ya kita buat di tengah rumah tadi ibaratnya semacam titik fokus. Kalau umpamanya keliling rumah, ya kalau kita bisa keliling rumah, rumah di kota kadang-kadang tembok aja sudah
mepet sudah jadi satu dengan temboknya tetangga gitu. Itu di tengah rumah tadi. Kita buat titik fokus di situ. Untuk meditasi dan melakukan ritual tadi. Ya, ada lagi Mas Adi? Nah, nggak ada lagi pertanyaan? Nah, para pemirsa yang saya hormati, ini tadi problem kalau sanak keluarga kita itu lama bepergian, entah pamit, entah minggat, lama nggak pulang-pulang. Sementara keluarga mengkhawatirkan, keluarga kangen. Tadi ada ritual gentong, ya. Kita panggil lewat gentong. Nah ini barangkali orang-orang yang usianya 50 ke atas, itu pasti ingat itu, pernah melakukan itu. Dulu ya, saya dan simbok saya kan tinggal di Sragen, di Solo sana. Bapak saya itu kerja di Surabaya. Waktu itu kan saya masih kecil, saya nggak tahu bapak saya kerja apa. Katanya bapak jualan bubur keliling gitu. Kadang-kadang biasanya itu kan 1 bulan sekali pulang. Pernah ya barangkali bapak jualannya nggak begitu lancar, nggak ada rezeki, itu lebih dari 1 bulan nggak pulang-pulang gitu. Akhirnya apa? Nah, waktu itu saya diberitahu simbah saya, "Le, culono bapakmu nang gentong kono lho, Le." Ya namanya anak kecil itu kan ya nggak ngerti pokoknya lah. Kekuatan anak kecil tadi yang istilahnya minim dosa, istilahnya minim kesalahan, dia polos, itu juga ada energinya. Ya gentong tuh saya buka, saya panggil, "Pak aku kangen Ndang Mulyo." Itu saya ulang-ulang itu. Bapak saya pulang kok waktu itu. Ini kisah nyata juga ini. Saya teriak-teriak di gentong tadi, "Pak Ndang Mulyo, aku kangen." Itu saya lakukan pagi, sore gitu loh. Terus nggak tahu berapa hari, nggak tahu bapak saya pulang gitu loh. Bapak saya cerita, "Ora toh, aku kok bolak-balik kurungan suarane Trimo kok nyeluki aku wae." Ini kisah nyata juga ini. Nah, pokoknya orang-orang yang seusia, pokoknya 50 tahun ke atas itu pernah alami itu di desa-desa. Istilahnya manggil orang tua atau keluarganya lewat gentong, ini ritual gentong. Terus yang kedua tadi adalah ritual puter giling, diputer di rumah. Kalau dulu yang saya tahu ya puternya puter cagak gitu loh, cagak rumah yang yang inti. Nah, yang tengah ini Mas Puji itu pernah ke rumah orang tua saya, tahu itu. Jadi rumah orang tua saya itu cagak berapa itu ya? Cagak 8 atau cagak 12 itu. Kan ada yang tengah 4 itu. Itu yang dipakai itu. Nah, ini ya kita memang mencoba menggugah kembali tentang ajaran-ajaran leluhur kita, ajaran Jawa waktu itu. Dan saya menceritakan ini karena saya dulu pernah melakukan memanggil orang tua saya, bapak saya waktu itu kerja di Surabaya, saya di Sragen, dan saya pun pernah diputer giling sama bapak saya waktu saya merantau ke Sumatera. Lama nggak pulang, gimana mau pulang waktu itu nggak punya duit kok saya. Saya kerja nggak dapat duit, waktu itu saya jualan waktu itu ya, jualan minyak wangi kalau nggak salah waktu itu. Nggak dapat duit kok gimana lagi? Mau pulang. Tapi kena ilmu tadi, tahu-tahu saya nekat. Walaupun saya harus gandol truk estafet. Ini bisa para pemirsa bayangkan ini. Dari Rio, waktu itu saya di Rio, saya kos di depannya kampus UIN waktu itu. Universitas Islam Rio yang di Padang Terubuk. Saya harus gandol truk gitu. Luar biasa. Kisah nyata. Kalau naik bis itu, kalau dari Rio sampai ke Sragen itu enggak tahu berapa hari ya, tapi karena waktu itu gandol truk itu bisa, kalau nggak salah bisa 1 minggu atau 10 hari waktu itu baru nyampe itu. Karena gandol truk. Kalau nggak ada yang digandoli kan saya diam aja, karena kadang biasanya yang saya tuju Jembatan Timbang atau pos polisi, saya minta tolong. Bahkan pada waktu itu kalau nggak salah di Polsek mana ya, di daerah Karawang atau mana itu,
Kan saya malam itu saya ke pos ke kantor polisi. Itu pas ada penangkapan pencuri itu waktu itu. Saya sama polisi-polisi itu disuruh, udah kamu di sini aja. Ini polisi sedang ada ada kegiatan. Ternyata waktu itu masih ingat betul saya itu tengah malam itu polisi ada penangkapan enggak tahu pencuri, enggak tahu perampok waktu itu. Luar biasa pengalaman hidup ya. Ya, sehingga seringkali kadang-kadang saya bilang ke teman-teman, makanya dia usianya lebih tua dari saya. Saya bilang, kalau banyaknya cabai yang kita makan barangkali saya kalah. Tetapi kalau kualitas pedasnya cabai belum tentu saya kalah. Banyaknya cabai saya kalah, wong usia saya lebih muda gitu. Tapi kualitas pedasnya cabai belum tentu kita kalah. Ada lagi Mas Hadi? Tidak ada pertanyaan? Berarti zaman dulu itu memang real ya, nggak pakai seperti jin, setan, memang real. Real itu sebenarnya adalah tidak ada real, tidak ada halusinasi, imajinasi, terus pakai kekuatan jin, enggak. Ya. Ini saya pernah melakukan itu dan setelah saya coba analisa, oh ini kekuatan alam, ini energi alam. Kenapa? Karena tadi manusia adalah jagat cilik dan alam semesta adalah jagat gede. Di jagat cilik ada air, api, tanah, dan udara, jagat gede pun juga seperti itu. Sehingga ketika saya ritual gentong ini, ya namanya anak kecil masih polos, kan saya nangis gitu loh, namanya anak kecil nangis. Simbah saya itu kan ya kasihan. Diomongi, Tri, nek kangen bapakmu culono, bapakmu gentong kono loh. Ya saya lakukan itu. Dan ini nyata gitu loh. Ini kisah nyata saya gitu loh. Bukan jari ini, bukan katanya gitu loh. Yang namanya anak kecil kan nangis kangen sama bapak. Saya panggil bapak lewat gentong tadi. Oke, Mas Hadi? Ya. Nah, para pemirsa yang saya hormati, kalau kiranya kurang jelas ya silakan tanya di kolom komentar. Nanti kita bahas di kegiatan lainnya. Ya. Ini ilmu Jawa yang misalnya dikatakan kuno, ya enggak kuno juga sih. Masa kecil saya kan baru beberapa puluh tahun yang lalu. Tapi saat ini sudah banyak sekali generasi kita yang sudah lupa akan ajaran-ajaran luhur tersebut tentang kearifan lokal tadi. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang jelas, silahkan bertanya di kolom komentar. Bila ada kata-kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan bila mana tata krama kami yang tidak memadai, kami mohon maaf, mohon dimaklumi. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.